Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kuantitatif, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul macam-macam teknik pembuktian dari validitas. Sebelum kita masuki dalam materi pembuktian macam-macam pembuktian validitas tersebut, kita akan membahas sedikit tentang pengertian dari validitas itu sendiri. Yang pertama, salah satu ilmuwan mengungkapkan bahwa validitas itu berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi pengukurannya. Ini merupakan salah satu ungkapan dari Aswar. Dalam setiap penelitian itu selalu ditanyakan validitas yang digunakan ya. Oleh karena itu kita juga perlu untuk mendapatkan instrumen yang valid untuk mendapatkan perhatian setiap peneliti. Berikut ini adalah jenis-jenis validitas yang biasanya digunakan dalam suatu penelitian. Yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi ini bahwa isi atau bahan yang diuji relevan dengan kemampuan pengetahuan pembelajaran atau latar belakang orang atau seseorang tersebut. Jika misalnya kita diuji bahan yang ada di luar yang dipelajari, maka tesnya itu tidak memiliki validitas isi. Contohnya saja kita belajar, kita melakukan uji kemampuan bahasa Inggris, maka kita akan mempelajari tentang grammarnya, tentang listening, tentang writing, pokoknya yang berkaitan dengan bahasa tersebut. Jadi validitas isi ini diperoleh dengan mengadakan sampling yang baik, yaitu memilih item-item dari keseluruhan bahan yang berkenaan dengan hal yang kita selidiki. Kesulitan yang biasanya terjadi atau yang biasanya dihadapi oleh si peneliti adalah pilihan yang digunakan biasanya bersifat subjektif atau logika dari peneliti itu sendiri. Jadi pengembangan dari peneliti itu sendiri. Untuk itu kesesuaian dengan item-item pada bahannya itu sangat perlu. Jadi oke, kita akan melanjutkan pada poin yang kedua yaitu tentang validitas prediktif. Validitas prediktif adalah adanya kesesuaian antara ramalan atau prediksi si peneliti tentang perilaku seseorang dengan perilaku yang nyata. Diharapkan suatu tes memiliki nilai prediktif yang sangat tinggi. Artinya bahwa setiap apa yang diprediksi oleh tes memiliki tentang perilaku seseorang itu akan terbukti nyata nantinya. Dalam penelitian sosial, cukup sering para ahli atau para peneliti bermaksud untuk memprediksi apa yang akan terjadi nantinya. Misalnya saja kita membuat tes atau melakukan tes pada suatu daerah, dengan kita sudah mengetahui seluk-beluk atau kita sudah meneliti daerah tersebut dan kita itu memprediksi akan terjadi apa ke depannya pada lingkungan atau pada masyarakat tersebut nantinya gitu. Selanjutnya yaitu poin ketiga, validitas konstruk. Dalam diri manusia ada beberapa sifat yang tidak langsung nampak perwujudannya, misalkan saja itu kepribadian seseorang. Karena kepribadian seseorang itu tidak nampak secara langsung sebelum kita mengetahui lebih dalam bagaimana seseorang tersebut. Kepribadian terdiri dari beberapa komponen, tergantung tes mana yang akan aspeknya benar-benar kita ukur. Jadi kepribadian itu bukan hanya satu aspek, kepribadian itu memiliki beberapa aspek. Jadi untuk kita mengetahui aspek-aspek tersebut kita harus meneliti salah satu atau tidak secara keseluruhan satu dites satunya yang lainnya kelihatan bagaimana aslinya itu tidak bisa. Kita harus mengetes atau melakukan penelitian satu persatu. Dengan teknik statistik yang disebut dengan analisis faktor dapat disusun berdasarkan komponen itu. Tes demikian ini dapat dikatakan memiliki validitas konstruk. Validitas konstruk hanya digunakan bila kita menyaksikan apakah gejala yang tes benar-benar hanya mengandung satu dimensi saja. Apabila validitas itu mengandung lebih dari satu dimensi, maka validitas tes tersebut diragukan. Jadi apabila kita sudah melakukan tes ini hanya dilakukan untuk mengandung satu dimensi atau memiliki satu
satu kesatuan arti saja. Jadi apabila kita melakukan tes terus ada kemungkinan yang lain, ada sudut pandang yang lain atau memiliki lebih dari satu dimensi, itu tes validitasnya itu atau kevalidannya itu bisa diragukan. Selanjutnya yaitu poin D, validitas eksternal. Untuk poin yang keempat yaitu validitas eksternal. Validitas eksternal adalah jenis validitas yang diperoleh dengan cara mengorelasikan alat pengukuran baru dengan tolak ukur eksternal yang berupa alat ukur yang sudah valid. Jadi di sini adalah kolaborasi antara validitas atau jenis validitas yang diperoleh dengan suatu alat ukur yang sudah valid atau sudah dipastikan kevalidannya. Misalnya untuk mendapat pengukuran kualitas penduduk dapat dikorelasikan antara angka harapan hidup dengan angka kematian bayi. Apabila keduanya angka tersebut berkorelasi secara signifikan, maka kedua jenis pengukuran itu telah memiliki validitas eksternal. Jadi sudah ada data yang valid untuk digunakan sebagai tolak ukur eksternalnya tadi. Selanjutnya yaitu validitas budaya. Validitas ini sangat penting bagi peneliti yang dilakukan di negara, suku, atau bangsanya lebih dari satu atau yang bervariasi seperti di Indonesia ini ya. Selain itu, peneliti juga dilakukan sekaligus di beberapa negara dengan alat ukur yang sama. Juga akan menghadapi problem validitas budaya. Untuk selanjutnya yaitu validitas budaya. Validitas ini sangat penting digunakan jika penelitian yang dilakukan itu di negara yang sukunya atau suku bangsanya itu bervariasi. Selain itu, penelitian yang dilakukan sekaligus di beberapa negara, kita misalkan saja penelitian di dua negara, kita menggunakan suatu alat pengukuran validitas atau yang sudah valid di negara yang A. Jadi apabila kita sudah melakukan pengukuran yang valid di negara A, sudah selesai, sudah valid, dan kita akan melakukan pengukuran lagi kevalidan budaya atau apa di negara yang B, itu belum tentu bisa valid karena kedua negara tersebut memiliki budaya yang berbeda. Begitu. Jadi validitas budaya ini juga sangat penting digunakan apabila kita melakukan penelitian di dua negara dengan sukunya atau Oke, setelah validitas budaya tadi, sekarang kita membahas tentang validitas rupa. Validitas rupa tidak menunjukkan apakah alat pengukur mengukur alat yang ingin diukur, namun hanya menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat ukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur saja. Validitas ini sangat penting dalam pengukuran kemampuan individu atau mengukur kemampuan seseorang, seperti pengukuran berdasarkan bakat keterampilan. Hal ini disebabkan dalam pengukuran aspek kemampuan seperti itu, faktor rupa alat ukur untuk menentukan sejauh mana minat seseorang dalam menjawab soal atau pernyataan dalam alat ukur tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fai. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari kelanjutan dari Mbak Iin tadi. Nah, di sini ada yang poin ketiga ya, bentuk validitas. Nah, bentuk validitas secara garis besar ada dua macam. Ada dua macam secara garis besar. Yang pertama itu ada validitas logis dan yang kedua ada validitas empiris. Pertama itu ada validitas logis. Istilah validitas logis mengandung arti dari kata logis, berarti dari kata logika yang berarti penalaran. Jadi validitas logis di sini adalah bisa diartikan sebagai dalam arti kata berarti penalaran. Dengan mana demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Jadi syarat dari validitas yang valid itu adalah dari sebuah penalaran atau penalaran tersebut itu masuk ke dalam sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan yang valid. Nah, untuk kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik. Jadi validitas yang valid atau penalaran tersebut tadi itu sudah dirancang sebagai dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada sebagai pelaksanaan tugas
misalnya membuat karangan, jika penulis sudah mengikuti aturan mengarang tentu secara logis karangannya sudah baik. Jadi contohnya validitas logis di sini adalah sebagai contoh itu seorang pengarang. Jadi seorang pengarang di sini atau menalar atau mengarang sebuah kata atau sebuah cerita itu dengan baik atau secara valid. Untuk selanjutnya itu validitas logis. Validitas logis di sini itu ada dua macam ya. Ada dua, dijabarkan menjadi dua. Yang pertama itu ada validitas isi, dan yang kedua itu ada validitas kontras. Untuk yang validitas isi atau bisa disebut dengan content validity. Nah, sebuah tes dikatakan memenuhi validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, materi yang diajarkan tertera pada kurikulum, maka validitas isi juga sering disebut dengan validitas kurikuler. Validitas isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat penyusunan dengan cara merinci atau materi kurikulum atau materi buku pelajaran. Jadi validitas isi di sini itu bisa diambil dari materi kurikulum atau bisa diambil dari materi buku pelajaran. Bagaimana cara untuk merinci materi untuk kepentingan diperolehnya? Itu validitas isi sebuah tes akan dibicarakan secara lebih mendalam pada waktu menjelaskan dan cara penyusunannya. Jadi akan dijelaskan secara lebih mendalam lagi pada waktu menjelaskan penyusunan karangan tersebut atau cerita ataupun karya ilmiahnya tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu yang bagian kedua itu ada validitas konstruksi. Validitas konstruksi di sini yaitu sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir sudah selesai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Jadi bisa dikatakan menunggu instruksi pikiran dulu ya. Jadi lebih lebih diutamakan cara berpikirnya dulu. Nah, untuk selanjutnya itu yang bentuk yang kedua tadi dari validitas logis ya. Yang kedua adalah validitas empiris. Istilah validitas empiris membuat kata empiris yang artinya pengalaman sebuah instrumen yang dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Jadi validitas empiris di sini bisa dapat dikatakan valid atau bisa diuji itu kita ambil dari bisa dapat diambil dari sebuah pengalaman. Jadi pengalaman itu kita artikan sebagai kejadian masa lalu ya. Kalau kejadian atau apa yang kita sudah lakukan di masa lalu itu dinamakan sebuah pengalaman. Nah, sebagai contoh sehari-hari seorang dapat diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Nah, kita bisa tahu apakah itu benar atau salah atau jujur atau gimana itu kita bisa dari pengalaman kita yang dulu-dulu. Jadi kejadian yang dulu-dulu itu menjadi tolak ukur untuk validitas empiris di sini. Dari penjelasan dan contoh-contoh tersebut diketahui bahwa validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti hanya validitas logis, tetapi juga dilakukan melalui pengalaman. Jadi validitas empiris di sini itu berbeda dengan validitas logis. Jadi tolak ukurnya itu adalah sebuah pengalaman. Nah, untuk selanjutnya itu yang poin keempat, konsep pengukuran validitas. Konsep pengukuran validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar atau dalam arti kuantitatif suatu aspek psikologi terdapat dalam diri seorang yang dinyatakan oleh skor pada instrumen pengukuran yang bersangkutan. Dalam hal pengukuran ilmu sosial, validitas yang ideal tidaklah mudah dapat dicapai. Pengukuran aspek-aspek psikologis dan sosial mengandung lebih banyak sumber kesalahan atau ya bisa disebut error ya. Jadi validitas di sini lebih diukur lagi atau melalui cara pengukuran. Jadi di sini agar tidak terjadi sebuah kesalahan atau bisa disebut dikatakan di sini tadi error ya. Daripada pengukuran aspek fisik kita pernah dapat yakin bahwa validitas instruksi telah terpenuhi dikarenakan kita tidak dapat membedakan secara empiris dengan langsung. Jadi di sini bingung cara membedakannya itu antara empiris tadi kan kita artikan sebagai pengalaman. Nah, dengan secara langsung atau bisa pengukuran secara langsung tadi. Nah, pengertian validitas alat ukur tidaklah berlaku garis besar untuk semua tujuan ukur. Suatu alat ukur menghasilkan ukuran yang valid hanya pada suatu tujuan ukur tertentu saja. Jadi pengukuran di sini itu tidak semua yang kita ukur, tidak semua yang diukur itu valid. Jadi hanya poin-poin tertentu saja yang bisa kita ukur. Nah,
validitas. Di sini validitas apa ya tadi, validitas pengukuran validitas di sini tuh di dalamnya adalah validitas, ada validitas butir soal atau validitas item. Jika seseorang guru peneliti mengetahui bahwa validitas soal tes misalnya terlalu rendah atau saja, maka selanjutnya ingin mengetahui butir-butir tes masalah yang menyebabkan soal secara keseluruhan tersebut jelek karena memiliki validitas rendah, itu perlu dicari validitas butir soalnya. Jadi kayak gini ya. Dalam validitas butir soal di sini diadakan sebuah tes. Nah, tes di sini untuk menjadi tolak ukur seberapa kemampuan mereka, seberapa pemikiran mereka itu hasilnya itu baik atau rendah. Jadi sini